Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi dallal khalqa ala ma'rifatihi bima aujabahu alaihim minan nadhari fi makhluqatihi wa bima akhbara bihi fima awhahu ila rusulihi min sifati wa nu'uti karamalati wa hajabahum an ma'rifati kunhihi wa anit tafakkuri fi dhatihi. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha ad-dunub wa tasluhu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma ba'du, il hadirun al muhtaramun, sebagaimana setiap awal bulan kita akan membaca Mujazul Kalam, sarah daripada Aqidatul Awam, di mana pada pagi hari ini yang akan kita baca lanjutannya halaman 203, yaitu membahas tentang wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Wa man tabi, yang mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat Rasulullah, ai jami'u man ata ba'da sahabah, semua generasi yang datang setelah sahabat baginda Nabi Muhammad, itu yang dimaksud wa man tabi. Itu generasi yang beriman kepada Allah, generasi yang berperilaku, berakhlak dan bersyariat sebagaimana akhlak, perilaku dan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang dikatakan wa man tabi, termasuk orang yang mengikuti. Sabila ai tariqa, jalan, yakni dinil haq, agama yang benar, yaitu agama Islam. Kul fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Rasulullah, hendaknya mereka umatmu mengikuti millah, pola hidup, agama tauhid yang diikuti, yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Begitu pula juga akidah millah, gaya hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang juga dibacakan salawat setelah bersalawat kepada Nabi Muhammad, bersalawat kepada keluarga Nabi Muhammad, bersalawat kepada sahabat Nabi Muhammad, baru juga bersalawat kepada mereka yang mengikuti jalan yang benar, mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya orang yang keluar dari ajaran yang hak, dari ajaran baginda Nabi Muhammad, itu adalah agama yang tidak benar. Kharaja bihi dinul haq, dikecualikan yang namanya dinul batil, agama yang batil. Baik kebatilannya min asasi, dari asal agamanya itu memang batil, seperti agama orang-orang yang telah kafir, agama orang-orang musyrik atau ahli kitab yang tidak mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad, atau mulhidin, orang-orang yang mulhid, orang-orang yang murtad, mengakunya beragama Islam tapi menentang ajaran-ajaran agama Islam, mengakunya pengikut Nabi Muhammad tapi cara berfikirnya tidak sama dengan baginda Nabi Muhammad, yang sudah kita contohkan kemarin. Bagaimana wal iyadu billah orang yang menentang khilafah, kalau khilafah yang dimaksud yang dicontohkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, menentang khilafah padahal manusia dihidupkan di muka bumi ini sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu termasuk mulhid, orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Termasuk diantaranya wa man dana bil Islam walakin baddala wa ghayyara. Orang yang beragama dengan agama Islam tapi merubah dan merusak tentang ajaran Islam fi umuril i'tiqad, dari masalah-masalah akidah. Jadi mengaku Islam tapi memilah dan memilih ajaran Islam. Mengaku Islam tapi mengatakan jihad itu harus dibuang. Mengaku Islam tapi hukum fikih yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis mau dirubah. Ini termasuk orang yang menganut agama yang sesat, bukan menganut Islam. Demikian juga yang merubah dan merusak min ahlil bid'ah, orang yang ahli bid'ah, wadhala dan ahli sesat. Fadilul haq, agama yang benar, huwa ma wafaqal kitab wa sunnah wal ijma' awil qiyas. Agama yang benar, orang dikatakan menganut agama yang benar adalah orang yang menganut ajarannya sesuai dengan Al-Quran, hadis dan ijma', kesepakatan ulama, kesepakatan para sahabat. Awil qiyas atau qiyas sebagaimana yang ada dalam madhab Syafi'i. Wa huwal murad huna, itu yang dimaksud di sini yang kita bahas, dinul haq, agama yang benar, akidah yang benar, ajaran yang benar. Walladzina ma yatadayyan bihi haqqan kana aw batilan. Waddin ma yatadayyanu bihi haqqan kana aw batilan. Memang kalau pengertian agama, artinya agama itu apa yang dijadikan sebagai agama. Baik agama itu benar ataupun batil, itu tetap agama namanya. Tapi kalau dinul haq adalah agama baginda Nabi Muhammad. Dinul haq adalah agama yang dianut oleh para sahabat Nabi Muhammad yang mereka ikuti dari baginda Nabi Muhammad. Agama yang benar adalah agama yang diikuti oleh para tabi'in, tabi'in bersumber daripada gurunya sampai kepada para sahabat, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun secara umum agama itu, ad-din itu mempunyai beberapa arti. Ad-din itu mempunyai arti at-ta'ah, taat, itu namanya din. Orang yang tidak taat berarti tidak beragama. Yang kedua al-ibadah, yang dikatakan agama itu adalah ibadah. Orang yang tidak beribadah berarti tidak beragama. Mengaku muslim, mengaku mukmin, salatnya tidak pernah, berarti tidak beragama. Dia hanya mengaku tapi agama tidak mengakuinya. Wal jaza wal hisab, din itu mempunyai arti juga balasan dan perhitungan amal kelak pada hari kiamat. Itu secara umum arti daripada agama. Namun secara istilah, apa itu agama? Huwa ma syara'allahu ala lisani nabiyhi minal ahkam, yaitu apa atau syariat yang disyaratkan oleh Allah melalui lidah baginda Nabi Muhammad daripada hukum-hukum agama. Itu namanya agama. Makanya kalau kita baca dalam doa Al-Habib Abdul Al-Haddad, dalam doa Yasin, di antaranya gitu, di situ disebutkan wa adyanana, dan jagalah agama kami. Yang dimaksud adalah hukum-hukum Allah, jagalah agar kami tetap bisa melakukan, bukan agama-agama, banyak agama, tidak. Tapi agama yang dimaksud ialah hukum-hukum Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Agama yang dimaksud adalah taat, agama yang dimaksud oleh Habib Abdul Haddad adalah al-ibadah. Jadi bukan agama-agama yang banyak. Dan dilanjutkan wairu mubtadi, oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki dikatakan wairu mubtadi, tidak melakukan bid'ah dalam agama. Al-mubtadi man kharaja min anil haq, yang dikatakan ahli bid'ah itu orang yang keluar dari al-haq, dari ajaran yang benar.
bisababi bid'atih, sebab bid'ah yang dia lakukan, maka dikatakan ahlil bid'ah. Dalam kitab Mujazul Kalam ini dicontohkan siapakah kelompok ahlil bid'ah itu. Kelompok ahlil bid'ah itu diantaranya al-khawarij. Al-khawarij itu adalah termasuk kelompok ahlil bid'ah. Siapakah mereka? Yaitu al-khawarij yang dimaksud adalah kelompok yang mengkafirkan kelompok lain yang tidak sefaham dengan mereka. Itu namanya khawarij. Qaumun muslimun yukafiruna murtakibal kabira tarikulil jamaah. Yang dikatakan khawarij ialah kelompok umat Islam, mereka bukan orang kafir, kelompok umat Islam yang mengkafirkan orang Islam yang lainnya yang melakukan dosa besar. Dan mereka tarikul jamaah, meninggalkan jamaah, tidak mau bersatu dengan umat Islam yang lainnya, sebagaimana yang pernah terjadi di masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Al-Khawarij ahlu akidatin ma'rufatin. Khawarij adalah kelompok ahli akidah yang telah dikenal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan siapa mereka Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, yakhruju qaumun tuhaqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum wa ma'a amalihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah yanduru fin nasr fala yara say'an wa yanduru fil kidhi fala yara say'an wa yanduru fil rais fala yara say'an wa yatamara fil fuq. Siapakah khawarij? Di antara ciri-ciri yang disebutkan tadi, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan khawarij ialah orang yang meremehkan salat kalian, mereka membandingkan dengan salat mereka. Salatnya paling panjang, bacaannya, Qur'annya paling panjang, suaranya paling indah, softnya kelihatannya paling rapi, lalu memandang kita, salat kita dipandang remeh oleh mereka. Puasa kita dipandang remeh dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka merasa puasa mereka yang paling benar. Amal mereka rasa amal mereka yang benar, amal kita adalah salah. Kita dikatakan sesat, kita dikatakan kafir. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang mereka baca tidak melampaui tenggorokan mereka, hanya di tenggorokan mereka, tidak nyampe ke hati mereka. Mereka melepaskan diri jauh dari agama, sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Mereka kalau melihat dalam diri mereka, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa yang paling benar, mereka adalah yang merasa yang paling hak, mereka adalah yang merasa paling tinggi. Sehingga mereka juga mengatakan Rasulullah SAW adalah sesat sebelum menjadi nabi dan menjadi rasul, dengan menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka dhalan fahada. Jangankan sahabat, jangankan kita, Rasulullah pun dikatakan sesat. Padahal yang dimaksud wa wajadaka dhalan fahada, Rasulullah itu mulai kecil sama setan dibujuk, dirayu, diarahkan kalau jalan itu ke arah yang menyesatkan, ke gunung, yang tujuannya Rasulullah biar tersesat, kalau perlu mati jatuh ke jurang. Rasulullah tidak menjadi nabi dan tidak menjadi rasul. Itu yang dimaksud oleh Allah, wa wajadaka dhalan fahada. Bahkan juga pernah terjadi pada saat pergi ke Syam berdagang bersama pamannya, juga disesatkan seperti itu. Tapi sekali lagi Jibril datang kepada Rasulullah, mengarahkan Rasulullah mana jalan yang dituju, mana jalan yang harus dilalui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, kelompok ahli bid'ah ini, kelompok sesat ini, yaitu yang pertama yang disebutkan al-khawarij, disebutkan dalam hadis yang lainnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yakhruju qaumun fi akhir zaman ahdasal asnan sufahul ahlam yaquluna min khairi qalil bariyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakihim yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah fa idza laqituhum faqtulhum fa inna qatalahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Akan nampak kelak pada akhir zaman, yaitu generasi muda belia, tampilan seakan-akan adalah tampilan sahabat Nabi Muhammad, dan dengan generasi Nabi Muhammad dengan jenggot dan bajunya yang menunjukkan seakan-akan mereka lah orang yang paling bertakwa. Anak-anak muda seperti itu, namun mereka generasi muda yang pendek akalnya, tentunya juga dangkal ilmunya. Mereka kalau berbicara selalu mengatakan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an yang mereka baca tidak sampai ke hati mereka. Mereka melesat menjauh dari agama sebagaimana menjauhnya anak panah daripada busurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau bertemu dengan mereka perangilah, maksudnya perangilah, jangan dibiarkan. Karena ini adalah aliran yang tidak benar, aliran yang sesat menyesatkan. Kalau memerangi mereka, jangan beri mereka peluang untuk mengajarkan agama, karena mereka akan mengajarkan kebencian sesama umat Islam. Begitu ajaran baginda Nabi Muhammad, sabda baginda Nabi Muhammad, barang siapa yang memerangi mereka, maka kelak pada hari kiamat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan daripada baginda Nabi Muhammad, karena adanya mereka di tengah-tengah umat Islam bukan hanya fitnah untuk akidah mereka, bukan hanya mereka sesat, tapi mereka kalau berada dan bebas di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan fitnah, peperangan sama umat Islam, karena mereka menghalalkan darah saudaranya mereka sendiri. Begitu yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan al-Khawarij. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Dalam hadis sahih, mencaci, mencerca orang Islam itu adalah kefasikan. Apalagi sampai mengkafir-kafirkan sesama orang yang beriman, ahlul kiblah, salatnya sama, Qur'annya sama, agamanya sama, lalu dikafir-kafirkan, itu adalah fusuk, bahkan lebih dari itu. Wa qitaluhu kufrun, membunuh mereka orang yang Islam itu adalah kekafiran. Kalau dalam hadis yang lebih singkat, yang lebih jelas, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Kalau ada orang berani mengatakan kepada saudaranya yang Islam, wahai kamu yang kafir, maka kata kafir itu, kalau orang yang dikatakan tidak kafir, maka yang mengatakan kafir kepada saudaranya dialah yang telah kafir. Namun cukup tegas didikan, ajaran dan sikap Sayyidina Ali bin Abi Thalib tatkala Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya tentang siapa mereka al-Khawarij. Dengan jawaban yang indah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan dengan jawaban yang menyejukkan hati dan mempersatukan umat. Tatkala ditanya Sayyidina Ali, orang-orang Khawarij yang menghalalkan darahnya Sayyidina Ali, orang-orang Khawarij yang mengkafirkan sesama Islam, akuffarun hum, apakah mereka kafir? Dijawab oleh Sayyidina Ali, la innahum minal kufri faru, tidak, mereka dari kekafiran lari. Karena mereka di Al-Quran disebutkan la yadhkurunallaha illa galila, orang kafir itu tidak menyebut nama Allah dengan banyak. Mereka membaca Al-Quran, maka mereka menghafal Al-Quran.
bahkan mereka mengindahkan suaranya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Lalu mereka, kata Sayyidina Ali, bukan kafir, tapi mereka lari daripada kekafiran. Apakah amunafikun hum? Apakah mereka orang munafik? Dijawab oleh Sayyidina Ali, la innal munafikina la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Mereka banyak menyebut nama Allah, banyak melantunkan Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran, bahkan mereka banyak selalu mengatakan qala Rasulullah, qala Allahu Ta'ala. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, ayu syai'in hum? Kalau mereka kafir bukan, munafik bukan, lalu siapa mereka itu, wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menyampaikan, hum qaumun asabathum al-fitnah fa'amu wa sammu. Mereka adalah kaum yang tertimpa oleh fitnah, lalu mereka buta dan mereka tuli. Buta dari al-haq dan tuli daripada al-haq. Buta dari kebenaran dan tuli daripada kebenaran. Mereka lah al-Khawarij, yang sama dengan Khawarij. Kalau Khawarij mengkafirkan, yang sama dengan Khawarij ialah, walaupun beda ya, tapi sama saja sebetulnya, mereka adalah ahlul buah, orang kelompok yang memerangi pemerintahan yang sah pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dikatakan oleh para ulama ahli fikih dan buah itu pada masa Sayyidina Ali. Tapi ada para ulama menyampaikan tidak, buah itu terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar ada, yaitu orang yang tidak mau membayar zakat. Itu buah juga, menentang pemerintahan yang sah, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buah. Kalau dalam pendidikan agama seperti itu, menentang pemerintahan yang sah, yang menjalankan syariat agama, penentangnya itu namanya buah. Qitalul buah wajib, memerangi buah itu wajib. Bima la ya ummu wala yuqtalu asirahum wala mudabbirahum wala yudaffafu ala jarihihim wala yusta'malu ma ukhidha minhum wa turaddu ba'da amni syarrihim. Memerangi buah, ini kalau ada pemerintahan yang menjalankan syariat agama, kalau di dunia hampir tidak ada ya, maka tidak bisa dikatakan yang menentang itu, kalau dalam rangka membela al-haq, tidak bisa dikatakan buah. Bukan yang dimaksud di sini. Yang dikatakan buah adalah menentang sebagaimana menentangnya pemerintah yang al-haq, menentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pada waktu itu, atau menentang Sayyidina Abu Bakar yang dalam rangka menjalankan syariat Allah, yaitu masalah zakat. Atau terjadi juga buah memerangi pemerintahan yang sah itu pada masa Sayyidina Utsman. Jadi banyak pengkhianat daripada keluarga Sayyidina Utsman membuat surat atas nama Sayyidina Utsman. Itu namanya buah. Dan Sayyidina Utsman mengangkat keluarganya sebagai pejabat negara pada waktu itu dengan pemikiran li uswatun bi Umar. Sayyidina Umar itu mengangkat orang-orang tertentu, maka saya angkat juga untuk mengikuti jejak Sayyidina Umar. Fulan, 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 kata Sayyidina Utsman. Namun dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, innama Umar wadi'u rijlihi ala riqabihim fariqabuhum tahta rijlai Umar, amma anta faqad fasahta lahumul majal wala tastati'u an tusaytir alaihim wa nuzihi bi azlihim walakin, dan seterusnya ya. Sayyidina Ali mengingatkan Sayyidina Utsman, wahai Sayyidina Utsman, karena begitu baiknya hati Sayyidina Utsman, semua orang dianggap seperti dirinya, diingatkan oleh Sayyidina Ali, kalau kamu dengan Umar ibn al-Khattab itu beda wahai Utsman. Kalau Umar ibn al-Khattab itu tegas, mereka yang diangkat orang-orang yang kamu sebut tadi di bawah perintah Sayyidina Umar. Kalau kamu wahai Utsman dengan kepolosanmu, dengan kebaikanmu, justru kamu akan dibohongi oleh mereka. Itu buah yang ada pada masa Sayyidina Utsman. Oleh sebab itu buah orang yang menentang pemerintahan yang sah, saya ulang kembali,
pemerintah yang menjalankan syariat agama. Kalau orang yang menentang pemerintah yang menjalankan kebatilan bukan buah, tidak boleh diperangi, bahkan harus didukung. Tapi kalau menentang pemerintah yang sah yang menjalankan syariat agama, maka boleh diperangi, boleh ditawan, tapi dengan catatan tidak boleh dibunuh tawanannya, pemimpinnya. Kalau ada yang luka tidak boleh langsung diselesaikan sampai mati. Harta yang diambil dari mereka tidak boleh dipakai. Namun kekayaan mereka, karena mereka juga sama saudara kita, setelah sadar dan aman, tidak mungkin mereka melakukan kejahatan, maka seharusnya harta mereka dikembalikan kepada mereka. Itu buah. Namun buah yang terjadi yang paling berat adalah buah yang ada pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yaitu anal buah fi zamani Sayyidina Ali radhiyallahu an wa akhadha al-fuqaha al-ahkam min amal al-Imam Ali. Jadi hukum itu, hukum buah yang awalnya di masa Rasulullah tidak ada, buah itu boleh, pemberontak itu boleh diperangi, itu dasarnya bersumber dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Para ulama ahli fikih mengambil dari semuanya itu. Namun ayyuhal hadirun al-muhtaramun, ini apa yang kita bahas ini berkali-kali yang ada di Mujazul Kalam itu membahas seperti itu. Tapi ingatlah nasihat daripada salaf kita. Apa nasihat daripada salaf kita? Wa yambawi ala kulli qari'in fi hadat tarikh alla yata'athar wa yahmilu fi qalbihi syai'an ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan yang perlu kita perhatikan. Kita hanya membahas, bukan untuk menghakimi sahabat. Oleh sebab itu, dalam kitab Syarah Yaqut ini halaman 772 diingatkan, setiap yang membahas sejarah ini, karena kita kebetulan nyampe pembahasannya tentang ahlul bid'ah, orang yang sesat dan menyimpang dari akidahnya siapa, yang diantaranya adalah Khawarij dan buah, yang meyakini saudaranya yang seiman dan seagama kafir dan halal darahnya. Pada masa itu meyakini halal darah Sayyidina Ali. Karena kita lagi membahas itu, maka kita membahas sejarah tersebut. Tapi ingat, seharusnya orang yang membahas sejarah ini Allah yata'athar, tidak terbawa dalam hatinya sehingga berpihak menyalahkan, membenarkan Sayyidina Ali dan menyalahkan sahabat yang lainnya. Kita tidak punya hak itu. Jangan sampai ada sesuatu yang menunjukkan tidak senang kepada salah satu sahabat karena kita berpihak kepada Sayyidina Ali. Kita berpihak kepada Sayyidina Ali kebenarannya. Adapun secara pribadi kita berpihak kepada semua sahabat, apalagi kepada Sayyidina Ali. Itu yang perlu dijaga hati kita. Oleh sebab itu salaf kita, salafun saleh menyebutkan, dalam Zubat disebutkan, wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul istihadi nathbutu. Apa yang terjadi di antara sahabat, kalau pernah terjadi perselisihan antara sahabat dengan Sayyidina Ali, yang lebih baik kita adalah diam. Apa yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah istihad para sahabat, yang walaupun pada dasarnya Rasulullah telah mengakui semua istihad sahabat apabila tidak berpihak kepada istihadnya Sayyidina Ali akan pasti salah. Karena Rasulullah telah mengatakan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah gudangnya ilmu, kata Rasulullah, dan Ali adalah pintunya. Tentunya kalau masuk gudang tanpa pintu, maling namanya. Artinya orang yang masuk pintu ilmu dengan tidak menggubris dan tidak mengindahkan pendapat-pendapat Sayyidina Ali, pasti dia akan menyimpang daripada kebenaran. Hingga kita tahu bagaimana homoseksual atau yang sejenisnya lesbi pada saat terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hasil pantauan daripada Sayyidina Khalid ibn Walid, ada satu daerah itu kawin laki dengan laki atau sebaliknya perempuan dengan perempuan. Dilaporkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, didatangkan semua sahabat, dimintai pendapat hukuman apa yang pantas untuk mereka. Ada yang mengatakan dibakar, ada yang mengatakan dibawa ke atas gunung, dilemparkan, dijatuhkan di atas gunung, ada yang mengatakan dicambuk, ada yang mengatakan dirojam dan sebagainya.
Setelah semua sahabat berpendapat, maka Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah, maka dia mengikuti apa saran Rasulullah. Beliau berkata, "Ya Ali, semuanya sudah berpendapat, bagaimana pendapatmu?" Pendapat Sayyidina Ali, orang yang kawin laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tidak ada hukum yang pantas untuk mereka kecuali dibakar hidup-hidup. Kenapa demikian? Kalau umatnya Nabi Lut aja dibakar hidup-hidup oleh Allah. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Tatkala kaumnya Nabi Lut tidak bertobat, laki dengan laki, disuruh bertobat tidak mau, maka Allah mengutus malaikat. Sebelum malaikat membalik tanah mereka yang mereka tinggali, Allah mengerahkan burung-burung mengambil batu dari neraka, sebagaimana yang terjadi pada waktu kepada Abraha. Batu-batu kerikil itu dilemparkan oleh burung ke kepala-kepala mereka, mereka terbakar. Setelah mereka terbakar, dibalik tanahnya. Kata Sayyidina Ali, kalau kaumnya Nabi Lut aja diperlakukan seperti itu, apalagi kaumnya manusia yang paling mulia dan kaum daripada umat yang paling mulia, yaitu kaumnya atau umatnya baginda Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada jalan dan tidak ada hukuman yang paling pantas untuk lesbi, homoseksual dan lesbian itu kecuali dibakar hidup-hidup. Ternyata ilmu kedokteran membuktikan HIV itu yang diakibatkan dengan hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah itu ialah jenazah mereka, mayat mereka itu supaya tidak menular, ya, virusnya tidak menular, penyakitnya tidak menular, jenazah mereka itu harus dibakar hidup-hidup. Kalau tidak bisa berbahaya, bisa menular. Ternyata fatwa Sayyidina Ali itu tidak ngawul berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, memang melihat penyakit yang akan ditimbulkan tidak akan pernah berhenti kecuali dilakukan seperti itu. Ya hadirun al-muhtaramun, Sayyidina Ali masa khalifahnya adalah masa yang paling berat dibanding dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Walaupun sahabat yang lainnya berat, sebagaimana pengakuan Sayyidina Ali, kalian berdua Abu Bakar dan Umar menjadikan pundakku berat karena kalian banyak berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang sangat menakjubkan untuk Islam, yang mungkin aku tidak mungkin melakukannya. Begitu pengakuan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan ketawaduannya. Namun kenyataan sejarah membuktikan Sayyidina Ali menghadapi kaum Al-Khawarij. Jadi ada orang kafir, ada orang munafik, ada buwa, ada Khawarij. Ada 4 kelompok yang dihadapi, kelompok besar yang dihadapi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sudah seperti itu mereka masih berani membantah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebelum terjadi peperangan, Al-Khawarij itu, Al-Buwa itu diutus oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupunya, untuk menghadapi mereka, untuk cari jalan keluar dengan mereka. Diajak bicara dari segi dalil Al-Quran dan hadis, alasannya apa kok harus berperang, apa tidak ada cara lain. Itu Sayyidina Ali sudah mengutus Abdullah bin Abbas. Apa gerangan yang terjadi setelah mereka kalah berdalil dengan Abdullah bin Abbas? Dalil mereka satu, pokoknya Ali itu halal darahnya. Dalilnya pokoknya sudah. Tidak dalil Quran, tidak dalil hadis lagi. Bahkan mereka bukan hanya berani menghadapi Abdullah bin Abbas walaupun mereka kalah, tapi mereka juga berani menghadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan, kalau kita ini tidak mau berperang sesama Islam, beda dengan kelompoknya Ali. Kalau Ali itu berani berperang melawan Islam. Yusiru ila annal Imam Ali huwa sababu qatlih. Kalau terjadi pembunuhan dalam perang-perang yang buat itu, ada yang mati, itu yang bunuh Sayyidina Ali. Karena peperangan ini kalau Sayyidina Ali mengalah, kelompok yang lainnya berarti suruh mengalah kepada kebatilan. Kelompok yang lainnya itu, kalau Sayyidina Ali mengalah, maka tidak akan terjadi pembunuhan. Berarti kalau ada yang terbunuh umat Islam, apalagi dari sahabat, yang bunuh itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Apa jawaban Sayyidina Ali tatkala mendengar itu? Ya lal ajab, apa yang kamu katakan itu sangat aneh. Idan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala ashabahu. Kalau kamu katakan dalam peperangan buah ini aku adalah membunuh umat Islam,
Karena di antara mereka yang melanggar aturan agama aku perangi, dan tentu itu adalah ada dalil hukumnya sesuai dengan ajaran agama. Kamu katakan aku membunuh mereka karena mereka menjadi lawanku dalam peperangan atau menjadi kawanku dalam peperangan sehingga terbunuh, baik lawan atau kawanku, berarti yang membunuh sahabat yang mati dalam peperangan adalah Rasulullah, karena yang memerintahkan mereka ikut perang Rasulullah. Berarti yang membunuh Sayyidina Hamzah itu Rasulullah. Wa kullu man kharaja lil qital faqutila minal muslimin, dan semua yang mati dalam peperangan berarti yang membunuh adalah Rasulullah. Maka mereka terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dituduh dalang pembunuhan daripada Sayyidina Utsman, ternyata sejarah membuktikan Sayyidina Ali tatkala mendengar Sayyidina Utsman akan dibunuh, maka Sayyidina Ali membela Sayyidina Utsman. Bahkan di antara pembelaannya bukan hanya dengan perkataan dan yang lainnya, arsalal Hasan wal Husain ala babih lihirasatih. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain diutus oleh Sayyidina Ali untuk menjaga pintu Sayyidina Utsman, jangan sampai ada yang menyerang Sayyidina Utsman, tapi yang menyerang lewat dari belakang dan naik dari atap tanpa sepengetahuan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bahkan wa qala lahuma, Sayyidina Ali berkata kepada dua putranya, ihdharu ayyadkhula alaihi ahad, jaga Sayyidina Utsman, wahai dua putraku Al Hasan wal Husain, jangan sampai ada seorang pun masuk untuk membunuh Sayyidina Utsman. Lakin khusumahu tasawwaru ilaih fasaqqa ala Sayyidina Imam Ali lamma alima biqatli Sayyidina Utsman wa antahara Al Hasan wal Husain. Bahkan tatkala Sayyidina Ali mendengar dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman marah. Semuanya dimarahin oleh Sayyidina Utsman. Semua tentara yang diperintahkan untuk menjaga Sayyidina Utsman, orang-orang yang diperintahkan untuk menjaga Sayyidina Utsman, dimarahi oleh Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini yang perlu kita ketahui, mereka lah Al-Khawarij, mereka lah adalah Al-Buah yang menentang dan menghalalkan Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali tidak mengatakan mereka itu adalah kafir. Sayyidina Ali tidak mengatakan mereka itu adalah munafik. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ini kelompok yang dikatakan sabila dinil haqqi, ya, wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi wa mubtadi. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada sahabat Nabi Muhammad, dan kepada orang-orang yang mengikuti agama Nabi Muhammad, agama yang benar, bukan agama ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang dimaksud, yang diantaranya yang pertama disebutkan di sini adalah Al-Khawarij. Ini yang perlu kita fahami bersama, ayyuhal hadirun al-muhtaramun. Kelompok yang kedua dalam kitab Mujazul Kalam dikatakan Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah itu ya rata-rata banyak ya, intelektual itu rata-rata Mu'tazilah, mengedepankan akal daripada agama. Kalau ahli sunnah itu kecerdasan akal digunakan untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kalau Mu'tazilah itu akalnya dipakai dulu, baru nanti dicarikan dalil Quran atau hadis. Mereka berpendapat tanpa adanya syariat pun, kalau ada orang berbuat maksiat pasti masuk neraka. Karena dengan akal sehat maksiat itu tidak baik. Tapi kalau ahlu sunnah tidak, tanpa adanya syariat, maka sesuai dengan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Ahlul fitrah yang hidup sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul itu ahlul fitrah. Kalau mereka melakukan kemaksiatan tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk neraka karena belum turun syariat. Ini bedanya Mu'tazilah dengan ahlu sunnah. Saya ulang kembali, ahlu sunnah itu mengedepankan akalnya untuk memahami agama, untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis, untuk memahami penjelasan sahabat dan tabi'in. Sedangkan Mu'tazilah menggunakan kecerdasan akalnya, baru nanti dalilnya belakangan. Ini yang perlu kita pahami agar kita tahu dan agar kita bisa mengikuti akidah yang benar, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam berakidah akidah ahlu sunnah wal jamaah, sehingga kita diwafatkan
oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bihayallah bismil khatimah. Ya Allah, bihayallah, bihayallah, bihayallah bismil khatimah. Ya Allah, bihayallah, bihayallah, bihayallah bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fidani wa mu'afatin minal fidani wa mu'afatin minal fidani.